Terkait dengan kenaikan level PPKM di wilayah Jabodetabek, pagi ini kita mengulasnya bersama dengan Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Pak Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Aska, salam sehat, Assalamualaikum. Salam sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, dari awal kita mengharapkan angka COVID turun begitu ya. Dan juga pemerintah menggadang-gadang, oh ini masih landai kok, nggak perlu ada pembatasan yang lebih ketat lagi. Nah, sekarang angka COVID-nya naik, PPKM-nya naik, baru ada pembatasan lebih ketat. Nah, ini bagaimana Pak Rahmat komentar? Ya, dari awal Mbak Aska, saya sudah mewanti-wanti ya bahwa situasi dan suasana pandemi secara global itu masih fluktuatif, masih dinamis. Termasuk di Indonesia ya. Makanya beberapa waktu lalu ketika ada beberapa epidemiolog menyampaikan untuk tidak memperlakukan, merekomendasikan nanti tidak ada PPKM. Waduh, itu kan berisiko bagi psikologi masyarakat ya. Karena begitu sinyal itu disampaikan, seolah-olah masyarakat menangkap itu pandemi sudah tidak ada, pandemi sudah tidak bahaya. Itu salah. Baiklah, kita tidak perlu ke belakang, tetapi kita lihat ke depan. Saat ini memang pandemi masih dinamis, sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah tepat sekali ya, bahwa tetap memperlakukan PPKM, kemudian tetap kita harus waspada, tidak lengah, jangan mentang-mentang bahwa suasana pandemi saat ini sudah cukup landai, kemudian seolah-olah COVID sudah tidak ada, toh pada akhirnya pemerintah memberikan satu pelonggaran itu masuk akal, tetapi pelonggaran itu harus kita gunakan dengan penuh bertanggung jawab. Boleh bahwa tidak dibebaskan untuk tidak bermasker, tetapi tidak bebas, tidak wajib itu berarti bebas, tidak wajib itu sukarela. Artinya menggunakan masker lebih bagus, tidak menggunakan masker ya harus berhati-hati. Nah, melihat situasi dan kondisi seperti ini, nah Mbak Raska, saya kira dengan adanya PPKM ditingkatkan levelnya, saya kira juga kita semua tetap waspada, tetap meningkatkan protokol kesehatan, wajib hukumnya. Yang kedua, apakah cukup? Belum. Tetap kita gerakkan namanya vaksinasi, karena vaksinasi saat ini Indonesia masih belum sesuai dengan standar WHO. Per Juni kemarin kita masih 62%, sedangkan standar Juni kemarin WHO awal Juni itu masih 70%. Terlebih Mbak Raska bahwa booster kita masih relatif kecil, 60 di bawah 25%, seperti atensi Bapak Presiden. Saya kira langkah yang positif ya, di luar menggunakan PPKM tetap protokol kesehatan plus meningkatkan booster itu menjadi kewajiban kita untuk menyukseskan. Dengan cara apa? Kalau kesadaran kita untuk menuju fasilitas kesehatan untuk di booster sekarang ini lemah atau rendah, menuju fasilitas kesehatan, ya kita gunakan. Pemerintah setuju bahwa Presiden dan teman-teman pemerintah menginginkan sebagai salah satu prasyarat untuk aktivitas publik, untuk transportasi maupun aktivitas yang lain, perkantoran yang wajib hukumnya harus booster. Karena 3 langkah itu saya kira menjadi salah satu kita bisa kendalikan pandemi. Terlebih kita juga diakui PPKM termasuk menjadi salah satu efektif untuk pengendalian COVID-19. Tapi jangan salah, begitu kita sudah relatif terkendali, jangan mentang-mentang COVID tidak berbahaya, karena pandemi masih fluktuatif dan dinamis. Oke, siap. Pak Rahmat, kemarin kan memang sudah muncul ada varian BA4 dan juga BA5 dari teman-teman epidemiolog pun juga lebih baik diperketat lagi. Tapi toh nampaknya pemerintah baru mulai mengambil kebijakan seperti saat ini vaksin booster untuk nantinya sebagai syarat perjalanan ketika angkanya sudah naik nih, Omikron BA4 dan juga BA5. Dan bahkan sekarang sudah ada varian baru nih Pak Rahmat. Tapi apakah mungkin sudah masuk ke Indonesia? Kita masih belum ada datanya ini Pak Rahmat. Ya, kita harus selalu koordinasi, sudah betul saya kira, dengan WHO ya, meskipun WHO itu menyampaikan saat ini varian yang paling berbahaya tinggal Omikron. Tetapi bukan berarti bahwa varian yang lain tidak akan muncul lagi. Jangan salah, Omikron meskipun tidak berbahaya dari Delta, itu bisa berkembang biak ya. Tetapi memang Omikron meskipun sudah tidak sebaik dengan Delta masih berisiko dan berbahaya bagi lansia, bagi yang belum divaksin lengkap, bagi yang punya komorbid. Artinya apa? Kita tetap harus waspada, hati-hati. Sampai kapan? Sampai seluruh dunia, sekali lagi, seluruh dunia bisa mengendalikan COVID-19 dengan baik. Kalau kita hanya Indonesia saja,
Tidak mungkin pandemi ini akan hilang. Tetangga kita, negara lain tinggi lagi, kita kendalikan, pasti masuk ke Indonesia. Artinya pandemi ini harus digerakkan, dikendalikan seluruh dunia. Toh pada akhirnya di seluruh dunia ada melonggaran, ya itu ya kita, itu adalah karakteristik mereka sendiri. Tetapi kita sebagai warga negara, pemerintah sudah tepat mengenakan pengendalian dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kewaspadaan, mengajak seluruh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama dengan tetap waspada. Tapi nggak perlu panik ya, nggak perlu panik bahwa Omikron itu tidak sebahaya, tetapi jangan lengah, jangan jangan remehkan. Penyebarannya lebih cepat ini Omikron nih Pak Rahmat. Ya memang karakteristik virus itu begitu ya, dari tadinya bahaya terus kemudian lebih cepat penularannya, memang resikonya tidak sebahaya varian-varian awal ya. Namun demikian meskipun lebih tidak bahaya, masih berisiko bagi yang berisiko tinggi begitu. Baik, perlukah kita melakukan penguncian wilayah untuk wilayah Jabodetabek karena sekarang sudah masuk PPKM level 2, jadi untuk menekan angka penyebaran Omikron BA4 dan juga BA5 Pak Rahmat? Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat sudah tepat ya. Kita tidak perlu latah menggunakan lockdown, tidak perlu seperti negara lain tutup. Kita sudah kok bersama-sama dengan PPKM level 1, level 2, level 3, 4 itu saya kira sudah cukup efektif. Tetapi begitu sudah longgar, jadi penyesuaian itu sudah tepat. Tetapi penyesuaian itu jangan anggap bahwa COVID tidak ada, COVID tidak bahaya, salah. Makanya kita pahami memang masyarakat sudah sangat capek, sangat lelah, ingin beraktivitas seperti biasa. Namun yakinlah bahwa kita ini mengalami tidak sendirian di Indonesia tapi seluruh dunia, dengan kesabaran, dengan tetap ikuti pemerintah ya, protokol kesehatan, vaksinasi, saya kira kata kunci untuk kita melawan COVID. Begitu, Pak Rahmat tadi sudah bergabung pendengar kita pagi ini, kita terima dulu Pak Rahmat ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Aska. Iya, silakan Bu Indra. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, bulan-bulan lalu sebelum Lebaran itu kasus baru sudah di bawah 100. Saya senang sekali. Minggu lalu kok terus naik sampai di atas 2000. 3 hari yang lalu turun lagi di bawah 2000. Kemarin naik lagi sampai 2.500 kasus yang baru. Bagaimana kalau sudah aja ditetapkan bahwa masyarakat kita harus hidup dalam situasi normal baru. Jadi tetap prokes dipakai karena itu berguna juga untuk menangkal virus-virus lain selain COVID kan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Aska. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama seperti tadi saya sampaikan oleh Pak Rahmat, sepakat bahwa prokes jangan sampai kendor meskipun angka COVID-nya sekarang agak naik lagi begitu ya Pak Rahmat ya. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Indra tepat sekali ya. Tetapi kita juga perlu saya sampaikan, pemerintah sudah mengingatkan kita bersama, Pak Menkes ya. Bisa jadi pitch-nya terhadap varian BA4, BA5 ya, anaknya dari Omikron itu bisa puluhan ribu per day ya kasusnya. Karena memang kecepatannya itu memang lebih cepat dibandingkan Omikron. Meskipun ada kabar positifnya, bahwa meskipun naik tidak di luar negeri, BA4, BA5 tidak membebani rumah sakit, tidak membebani atau tidak memunculkan semakin tinggi dari fatalitas rate atau kematian. Namun demikian apapun, meskipun ada kabar baik, tetap ada yang berisiko, masih ada yang meninggal, masih ada yang punya komorbid dan sebagainya. Nah, komorbid itu yang harus kita lindungi, harus kita hati-hati dengan apa ya, keluarga kita yang ada komorbid, keluarga kita yang ada lansia ya, kalau keluar rumah ya harus waspada, termasuk siapapun yang keluar rumah ya tetap kita harus lebih hati-hati, jangan tiba-tiba begitu keluar rumah kita bebas bermasker. Itu yang harus kita wanti-wanti, harus kita ingatkan. Dengan apa? Dengan cara ini kita pasang kuda-kuda, kita waspada, syukur sampai kita benar-benar kendalikan, kita benar-benar hidup dengan ya kita dengan paham, dengan suasana batin dunia saat ini memang kita harus berdampingan dengan COVID begitu. Baik, Pak Rahmat tadi juga Pak Rahmat sempat menyinggung vaksinasi booster. Nah, kemarin kan memang awal-awal dicanangkan wajib untuk vaksinasi booster. Kemudian perubahan kebijakan lagi, kita mau kemana-mana, akses transportasi, mau ke mall, mau pergi kemanapun, kita hanya menggunakan vaksin dosis kedua, sudah bisa. Nah, itulah yang mungkin menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat akhirnya, saya nggak perlu vaksin booster. Akhirnya, capaiannya masih belum 100% begitu Pak Rahmat. Ya, saya kira
memang harus kita pahami ya. Saya pun ketika mengadakan vaksin di daerah saya itu sulit atau jarang yang mau datang gitu loh. Butuh ekspor yang khusus. Alasannya kenapa, Pak? Kesadaran kita ini masyarakat untuk berbondong-bondong ke fasilitas kesehatan untuk vaksin sekarang sudah rendah banget. Alasannya salah satunya adalah satu, mungkin COVID sudah turun sehingga sudah tidak berbahaya. COVID sudah banyak tidak mendengar di berita, tidak banyak meninggal. Nah sehingga wah ini sudah merasa lebih COVID aman sudah tidak gitu ada ya. nih, COVID sudah tidak berbahaya nih, sehingga kesadaran masyarakat itu turun. Nah karena kita menunggu kesadaran masyarakat turun sehingga perjalanan menuju vaksinasi masih tetap di bawah 25%. Ini kan cukup mengkhawatirkan. Kita butuh gotong royong, butuh kesadaran bersama. Tetapi kalau tidak bisa, ya pemerintah harus wajib, hukumnya sudah tepat melakukan suatu aksi, ide kreatif dengan sedikit tanda petik memaksa siapapun yang menuju kantor, siapapun yang beraktivitas keluar dalam menggunakan perjalanan wajib booster. Kalau tidak ya nanti booster tidak akan naik. Bukan berarti ini bukan untuk pemerintah, tidak, ini untuk rakyat. Booster itu untuk membentuk kekebalan kelompok, membentuk masyarakat semuanya itu semakin banyak ketika terjadi COVID mengenai seseorang atau pribadi-pribadi itu tidak berefek yang sangat berbahaya, sehingga menghindarkan kematian, menghindarkan dari penyakit serius, menghindarkan ke ICU, sehingga siapa yang bermanfaat ya rakyat, ya kita semua, tidak pribadi-pribadi tapi seluruh masyarakat. Untuk itu udah tepat ketika pemerintah menunggu kesadaran masyarakat rendah sekali, sehingga kewajiban itu tanda petik itu saya kira tanda petik memaksa itu saya kira langkah yang positif, bisa diterima dengan masuk akal begitu, Mas. Jadi mau nggak mau ya harus dipaksa begitu agar mereka juga sadar ya, Pak ya. Iya, gimana lagi kalau menunggu kesadaran sedangkan di sekeliling kita musuh masih ada, tidak kelihatan, sewaktu-waktu mengintai dan menerima kita. Jadi kita harus kita isi dengan injeksi dalam bentuk booster sebagai alat pertahanan tubuh kita, Mas. Baik, siap. Pak Rahmat, beberapa kali saya pernah main ke mall di Jakarta. Ada satu mall saya pernah mencoba begitu ya. Saya tanya ke petugasnya, Pak ini saya perlu masuk pakai peduli lindungi atau tidak? Nah ini petugasnya bilang, Mbak nggak usah, masuk aja. Nah ini menjadi salah satu yang perlu dievaluasi nih, Pak Rahmat. Ya, saya kira ini butuh kesadaran semua pihak. Pengendalian COVID-19 itu tidak tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawabnya adalah ya pemerintah daerah. Termasuk vaksinasi pun, pemerintah pusat itu hanya membeli vaksin dan menyediakan. Yang menyuntikkan pemerintah daerah, para wali kota, Pak Bupati dan seluruh jajarannya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Mereka kalau pemerintah tidak didukung, semua pihak tidak akan sukses. Termasuk adalah semua pihak ketiga, pihak kedua dan semuanya. Ya pengusaha mal, kemudian yang aktivitas yang membutuhkan prasyarat-prasyarat itu harus kesadaran harus ditegakkan. Kalau tidak saya kira juga menjadi pingpong, di sini sehat, besok lagi naik lagi sehat. Jadi cuma-cuma ya ini Pak Rahmat, barcode-nya dipajang tapi nggak dipakai sama sekali nih bagi pengusaha mal ini. Ya saya kira saya tidak bermaksud cuma-cuma, tetapi paling tidak ya muspro kalau bahasa ininya ya. Buat apa aturan diadakan? Gitu. Aturan itu ada untuk ditegakkan. Aturan ada itu dijalankan. Kalau ternyata para pihak, saya kira kesadaran tidak hanya masyarakat menurun ini ya, para mal, kemudian pelaku usaha, wisata, kesadaran sudah mulai menurun. Nah saya kira kita tidak perlu ke belakang, Mbak Aska. Kita melihat situasi kondisi ini memang masih dinamis, yang bisa sewaktu-waktu bisa naik, dan itu menjadi ancaman. Meskipun kita sudah kekebalan tubuh kita sudah bagus, tapi ancaman bagi saudara kita, orang tua kita, nenek kita yang komorbid, yang belum divaksin, yang karena memang komorbid. Nah ini harus kita lindungi. Siapa ya orang sehat yang melindungi dengan cara apa? Ya dengan cara kita harus tetap protokol kesehatan dengan penuh kehati-hatian, ikutin perintah dari negara, Mbak Ska. Baik, siap. Terakhir Pak Rahmat, pesannya untuk pendengar Pro 3 pagi ini, silakan. Ya, saya kira kita tidak perlu panik, kita tetap ikutin saja perintah dari negara, kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh takut terhadap situasi ini. Namun demikian, meskipun tidak lengah, tidak takut, jangan menganggap enteng COVID ini sudah tidak bahaya. COVID masih berisiko. Nah, untuk berisiko bagi yang komorbid, yang lansia, dan yang belum vaksin, ayo ikutin, sukseskan vaksinasi, kemudian protokol kesehatan, kemudian kita berkomentar terhadap di media sosial juga lebih bijak, sehingga kita bergotong royong bisa mampu. Yakinlah kita sudah bergotong royong ternyata bisa kendali. Harus optimis ya Pak Rahmat ya. Optimis begitu, Mbak Ska.
Baik, siap. Pak Rahmat, terima kasih sudah berbicara dengan Pro 3 pagi ini, Pak Rahmat ya. Mbak Aska, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Salam sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Jadi masyarakat tidak perlu panik. Yang penting adalah prokes dijaga ya. Prokes dijaga, jangan sampai kendor kemana-mana pakai masker. Kemudian upayakan untuk menghindari area-area yang ramai. Karena kita tidak tahu mana orang yang sehat, mana yang membawa virus ataukah yang tidak. Karena imun tiap orang pun juga berbeda-beda begitu ya. Jadi kita mengupayakan agar tidak tertular ataupun juga menulari orang-orang yang kita sayangi.